Recording. Okay. I'm trying. Tentang bagaimana cara Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Hello everyone, aku Lil dan hari ini mau bahas tentang bagaimana cara untuk belajar soal tes tulis PPA hanya dalam satu hari. Nah, sebelum memulai videonya, buat teman-teman yang belum lihat video yang sebelumnya, aku bakal sisipin di sini, jadi kalian bisa tonton dulu videonya sebelum tonton video ini. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini, karena bakal banyak lagi video mengenai PPA, kemudian tips belajar perkuliahan, dan juga video-video study with me buat nemenin belajar kalian. Nah, abis itu kita bisa mulai videonya sekarang. Tips yang pertama, cari kisi-kisi dan estimasi waktu pengerjaan di websitenya. Nah, saat pertama kali daftar, kita kan buka websitenya. Nah, di sana itu ada beberapa keterangan. Misalnya, keterangan berapa soal yang bakal kamu jawab nanti di tes tulis. Nah, kalau misalnya buat Lil, kemarin itu kan ada soal essay dan juga soal PG. Nah, kalian cari dulu sekarang di websitenya, apakah soalnya itu masih tetap menggunakan essay dan PG, ataukah PG saja, ataukah essay saja. Kan kita tidak tahu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu berapa lama waktu pengerjaan si seluruh soalnya itu. Kemudian ada berapa soal yang harus kita kerjakan. Nah, waktu dulu kan ada 5 soal essay dan 150 soal PG. Nah, artinya ada 155 soal dalam waktu 60 menit. Jadi dalam waktu 60 menit itu kita harus sudah selesaikan semuanya. Kemudian kenapa kita harus cari ini dulu sebelum kita belajar? Nah, hal ini tuh bakal ngebantu kita buat perkirain berapa waktu yang kamu butuhkan untuk ngerjain satu soalnya. Nah, ini juga adalah hal yang merupakan kesalahan Lil di waktu kemarin, karena Lil tidak memperkirakan berapa waktu pengerjaannya. Jadi sekarang Lil kasih tahu buat kalian untuk cari tahu sekarang berapa menit untuk mengerjakan seluruh keseluruhannya itu buat ngebagi ke dalam 2 jenis soal. Nah, kalau dulu kan 2 jenis soal, tapi gak tahu ya sekarang gimana. Nah, kalau misalnya kamu mengalokasikan waktu kamu itu untuk soal esai dan juga soal PG itu berbeda. Nah, kalau misalnya dulu kan 60 menit. Jadi, dulu itu dia ngerjain lama di soal esai. Jadi, 15 menit buat ngisi 5 soal esai, sementara 45 menit untuk ngisi soal PG yang 150 soal itu. Kemudian artinya, kalau misalnya waktu itu Lil ngerjainnya esainya itu 15 menit, artinya satu soal esai itu Lil kerjain dalam waktu 3 menit. Terus sisa 45 menit buat 150 soal PG itu artinya Lil kerjain hanya dalam 15 detik per soalnya. Itu maksimal 15 detik per soalnya. Kemudian, nah, Lil kasih tahu sekarang ke kalian itu buat meminimalkan waktu di pengerjaan soal esai, karena sebenarnya soal esai itu gampang, hanya tentang kepribadian kita, tapi kita tuh terlalu lama mikir gitu buat ngerjain si soal esainya. Nah, kalau misalnya kalian mau mengalokasikan waktunya itu selama 10 menit buat soal esai, artinya satu soal esai itu kalian kerjain dalam 2 menit. Nah, dalam 2 menit itu mau beres ataupun nggak beres, kamu ngerjain satu soal, kamu udah harus lompat lagi ke soal yang berikutnya. Terus di soal berikutnya juga kamu ngisi maksimal dalam waktu 2 menit. Gitu terus sampai maksimalnya itu 10 menit untuk mengerjakan 5 soal esai. Kemudian artinya kamu punya 50 menit untuk ngerjain 150 soal PG. Nah, 150 soal PG dalam waktu 50 menit itu artinya kamu punya maksimal untuk mengerjakan satu soal PG itu 20 detik. Nah, artinya dalam waktu kurang dari 20 detik kamu udah harus beres ngerjain satu soal PG dan harus lompat lagi ke pertanyaan yang berikutnya, kayak gitu.
kalau misalnya kamu mengalokasikan waktunya itu untuk mengerjakan esai selama 5 menit, artinya satu soal esai itu 1 menit, artinya kamu punya waktu 55 menit untuk ngerjain 150 soal PG. Nah, artinya satu soal PG itu kamu kerjain maksimal dalam 22 detik per soalnya. Nah, itu kan untung banget ya daripada Lil waktu dulu itu satu ngerjain soal PG-nya itu maksimalnya 15 detik, sementara kalau kamu udah mengalokasikan waktu kamu sependek mungkin di essay, artinya kamu bisa ngerjain 20 detik atau bahkan 22 detik maksimalnya dalam ngerjain satu soal PG untuk keseluruhannya gitu, untuk 150 soal. Tips yang kedua, list prediksi daftar pertanyaan yang kemungkinan bakal ada. Nah, daftar pertanyaan yang kemungkinan bakal ada itu akan ada di websitenya. Di websitenya itu dijelaskan. Nah, penjelasannya itu misalnya kamu akan menjelaskan 25 soal tentang pendidikan Indonesia dan bla bla, misalnya seperti itu. Nah, kamu itu bagi ke dalam 6. Kamu bagi ke dalam 6, kemudian kamu bikin 6 kertas. 1 kertas itu tentang pendidikan Indonesia, 1 kertas tentang pendidikan negara tujuan. Nah, negara tujuan itu maksudnya kalau misalnya kamu ikutnya ke yang Jepang, berarti pendidikan di negara Jepang. Kemudian yang ketiga, pendidikan di dunia. Yang keempat, kebudayaan di Indonesia. Yang kelima, kebudayaan di negara tujuan. Yang keenam, kebudayaan di dunia. Nah, dan juga ada juga yang psikotes, tapi untuk yang psikotes gak akan Lil bahas dulu di video ini, nanti bakal Lil bahas di video yang selanjutnya. Nah, setelah kamu bagi menjadi 6 kertas itu, berarti ada 6 kertas. Nah, dalam 1 kertas misalnya yang waktu pendidikan Indonesia, itu kamu prediksikan kira-kira daftar pertanyaan apa yang kemungkinan bakal kamu temukan gitu. Kamu harus memposisikan diri kamu bukan sebagai orang yang akan mengerjakan, tapi orang yang akan bertanya. Kira-kira kalau misalnya kamu mau bertanya kepada orang lain mengenai pendidikan di Indonesia, kamu bakal tanya tentang apa aja. Waktu itu, Lil itu memprediksikannya itu, kalau misalnya Lil yang mau bertanya kepada orang lain mengenai pendidikan di Indonesia, Lil bakal tanya, siapa Menteri Pendidikan di Indonesia? Siapa Menteri Pendidikan di Indonesia yang sekarang? Menteri Pendidikan di Indonesia yang pertama, misalnya seperti itu. Kemudian undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan di Indonesia, kemudian berapa lama wajib belajar di Indonesia, kemudian jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, misalnya ada formal, ada yang non formal, ada yang informal, seperti itu. Kemudian jenjang pendidikan formal di Indonesia dari mana ke mana, seperti itu. Kemudian masing-masing pendidikan, misalnya SD berapa tahun, SMP berapa tahun, itu juga harus ditulis. Kemudian untuk pendidikan di negara tujuan, kamu juga list daftar pertanyaan yang sama seperti yang di pendidikan di Indonesia. Jadi kamu itu bikin pertanyaannya dulu. Jadi belum ke jawabannya, kamu hanya bikin pertanyaannya dulu ke negara tujuan, kemudian ke pendidikan dunia. Nah, kalau untuk pendidikan dunia itu kan karena banyak banget, artinya kan seluruh dunia, dan itu harus dicari satu negara, artinya banyak banget. Tapi kemungkinan yang bakal ada itu, yang sering dibahas itu adalah Amerika, Prancis, Jepang, Asianya, Cina, kemudian di Finlandia itu selalu ada. 5 negara ini pasti selalu ada. Sisanya kamu cari sendiri di setiap negara-negaranya itu, pakai pertanyaan yang kamu bikin sendiri. Tadi sama seperti yang di Indonesia ataupun di negara tujuan, seperti itu. Nah, untuk yang kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia ini meliputi apa saja? Kamu harus membuat daftar pertanyaan mengenai rumah adat di Indonesia, kemudian makanan khas, kemudian senjata khas,
kemudian bahasa, kemudian musik daerah, tarian-tarian daerah. Itu yang ada di kebudayaan di Indonesia. Nah, kebudayaan negara tujuan, kamu bikin daftar pertanyaan yang sama juga seperti yang kebudayaan di Indonesia, tapi di negara tujuan. Kebudayaan di dunia itu juga sama, pertanyaannya sama seperti itu. Nah, nanti setelah kamu bikin 6 kertas itu full dengan pertanyaan, kamu masuk ke tips yang ketiga. Cari jawaban dari prediksi yang kamu buat menggunakan sarana yang ada. Nah, kalau misalnya kamu punya buku, kamu bisa cari jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang kamu bikin gitu, dari buku-buku yang ada. Kalau misalnya kamu nggak ada buku, kamu bisa pinjam, mau ke perpustakaan maupun ke buku temen misalnya. Kemudian kamu juga bisa gunain internet. Internet itu hal yang paling gampang, tapi informasinya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat tidak terbatas menurutku. Jadi itu gampang untuk cari aja di internet itu. Jangan terlalu push diri kamu untuk beli ataupun cari-cari buku yang baru dan kamu mengeluarkan banyak uang. Kamu nggak perlu. Kamu bisa gunain internet kalau misalnya kamu emang nggak punya buku. Terus mengenai buku apa saja yang Lil pakai untuk belajar mengenai pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dan juga yang psikotes, nanti Lil bakal bahas di video yang selanjutnya. Nanti kalau misalnya videonya udah ada, Lil bakal sisipin di sini kalau misalnya udah ada ya. Jadi jangan lupa sebelum lanjutin videonya ya, buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa subscribe dulu di sini dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada video lain, kalian gak akan ketinggalan. Lanjut, tips yang keempat, tonton atau baca berita. Nah, kenapa kita harus menonton ataupun membaca berita? Hal ini tuh untuk memperluas wawasan umum yang sedang terjadi saat ini di dunia gitu. Kamu tuh bisa baca di koran, bisa baca juga di portal berita, bisa kamu tonton di TV, ataupun kamu cari kalau misalnya lagi scrolling Twitter, kamu cari di hashtag Twitter, biasanya itu suka ada hal-hal yang lagi happening, apa yang terjadi gitu di dunia. Biasanya itu juga suka jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes tulis nanti. Jadi kamu memperluas wawasan itu gitu. Kalau misalnya kamu udah kuliah, mungkin kamu bisa juga cari-cari jurnal yang terbaru dan temuin kira-kira ada benda apa gitu yang terjadi saat ini. Apalagi yang karena saat ini sedang COVID-19, mungkin ada juga hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 mungkin. Tips yang kelima, take a break, meditate and pray di tengah sesi belajar. Jadi kamu itu jangan, meskipun Lil bilang ini tuh untuk belajar dalam 1 hari, kamu itu jangan dari pagi sampai siang ataupun dari pagi sampai malam kamu tuh terus belajar dan kamu enggak istirahat gitu di tengah-tengah sesi belajarnya. Kamu harus bagi belajar ini dalam beberapa sesi, karena fokus kamu itu kan bakal terbagi menjadi beberapa waktu gitu. Kalau misalnya berapa menit pertama mungkin kamu bakal fokus, tapi kesannya mungkin kamu bakal susah fokus, jadi bakal kurang menyerap tuh. Jadi jaga fokus kamu dengan menyeimbangkan antara belajar dan istirahat, karena semakin lama kamu belajar tanpa istirahat di tengahnya itu, semakin sulit kamu tuh menyerap untuk pelajarannya. Nah, kalau misalnya kamu bisa fokus, kamu tuh bisa meningkatkan kekuatan pikiran. Kalau misalnya kamu punya kekuatan pikiran yang kuat gitu, keinginan apapun yang kamu inginkan, kamu tuh bisa seimbangkan dengan kekuatan pikiran kamu tuh. Tips yang keenam, belajar sesuai dengan cara belajar kamu. Cara belajar itu kan bisa terbagi menjadi 3 bagian, visual, auditory, ataupun kinestetik. Nah, kamu yang lebih tahu bagaimana cara kamu cepat menyerap pelajaran. Jangan memaksakan untuk menggunakan cara belajar orang lain. Kalau misalnya kamu adalah seorang visual, tadi yang 6 kertas tadi, setelah kamu bikin pertanyaan, setelah kamu temukan jawabannya dan ditulis di sana, kamu bisa baca kembali. Karena orang-orang yang visual itu akan nempel kalau misalnya kamu melihat sesuatu dalam waktu yang lama gitu kan. Kamu juga bisa gambar-gambar di kertasnya itu
di warna-warna seperti itu. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang auditori, kamu bisa setelah kertas tadi udah ada prediksi pertanyaan dan juga jawabannya, kamu bisa rekam, baca itu semua, kemudian kamu rekam di handphone. Kemudian setelah itu kamu dengerin, karena orang-orang yang auditori itu bakal lebih nempel kalau misalnya dia itu ngedengar sesuatu. Untuk yang tipe ketiga atau yang kinestetik, itu kamu bisa bergerak ataupun meniru. Jadi setelah jawabannya itu kamu dapatkan, misalnya yang kebudayaan di Indonesia ada tari topeng misalnya. Oh, kamu bisa meniru, ingat-ingatnya itu berarti kamu harus mengingat-ingat topeng dari provinsi anu ada topeng misalnya, seperti itu. Itu ya terserah dengan cara kamu belajar sendiri gitu. Sekian tips belajar untuk tes tulis PPA dalam 1 hari berdasarkan pengalaman dari Lil. Semoga tipsnya bisa membantu. Like kalau suka, dislike kalau enggak apa-apa juga. Untuk video selanjutnya, Lil bakal bahas buku apa saja yang bisa membantu buat belajar tes tulis PPA. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe dulu, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video Lil selanjutnya tentang PPA. Kalau ada pertanyaan bisa komen di sini ataupun DM di Instagram @lilxx tadi, bakal ada di deskripsi box, kalian bisa cek. Kemudian email juga ke lilxxtadi@gmail.com. Nah, nanti pertanyaannya itu yang masuk itu bakal dijawab. Jadi nantikan ke video Lil yang berikutnya, karena itu juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. See you on the next video. Bye.